Dan selain berita-berita emiten tadi pemirsa, kami juga masih memiliki kabar emiten lainnya dalam emiten highlight berikut ini. Ada pendapatan sewa menara meningkat, laba bersih Mitratel atau MTEL di 2023 tembus 2 triliun rupiah. Dan sehari dibekukan saham PTJ Resources atau PSAB ditransaksikan kembali dan naik 2,11% hingga penutupan Kamis kemarin. Dan kemudian pemirsa ada PT Energi Mega Persada yang tadi ya sudah kami sampaikan ini menemukan gas di sumur Channel 1 dan potensi pendapatan diperkirakan bisa mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Kita ke agenda ekonomi pemirsa. Dari Amerika Serikat ada tingkat pengangguran, kemudian dari Jerman produksi industri, dari Prancis neraca perdagangan, dari Korea transaksi berjalan, dari Jepang kredit bank, dan juga dari Indonesia kepercayaan konsumen. Sementara pemirsa dari dalam negeri agenda emiten diantaranya adalah BGTG Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, demikian juga dengan MAGP, kemudian TBLA pembayaran kupon obligasi, SCCO awal perdagangan nominal baru stock split. Dan update dari Bursa Asia pada pagi hari ini pemirsa, apakah sejalan dengan bursa global yang rekor seperti Amerika dan juga Eropa? Kita lihat semuanya kompak di teritori positif. Nikkei naik 0,44%, dari Singapura Straits Times naik 0,46%, Kospi Korea Selatan naik 1,22% dan Hang Seng Hong Kong juga naik 0,28%. Apakah artinya IHSG yang juga sudah 2 hari berturut-turut menguat ini berpeluang untuk break di 7.400 kembali? Kita akan mengulasnya bersama dengan Pak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Pak Chandra, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Chandra. Oke, banyak sentimen positif, Wall Street rekor, Eropa juga indeksnya rekor, kemudian dari dalam negeri IHSG juga melesat cukup signifikan ke atas 7.360 dekat 7.400. Kemudian komoditas emas juga catat rekor tertinggi, CPO juga naik di atas 4.100. Banyak sentimen positif. IHSG dalam waktu dekat berarti bisa ke 7.400 ya? Ada kemungkinan, tapi kita harus juga mengingat bahwa sebenarnya year to date performance market kita sebenarnya cuma plus 1,4% ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan Dow Jones yang sempat naik 2,8, S&P yang naik 8,7 dan Nasdaq yang naik 10% itu mereka masih relatif outperform IHSG. Dan outperformance-nya itu banyak didukung oleh sektor-sektor teknologi yang memang tumbuh cukup kuat gitu. Jadi kembali relevansi terhadap IHSG adalah bahwa memang new record high yang atau menguji 7.400 ini mungkin akan lebih tergantung kepada sektor-sektor yang memang bisa bertumbuh. Dan kita bisa lihat bahwa di 2023 result yang relatif bagus tuh dan masih ada pertumbuhan tuh memang hanya terkonsentrasi di sektor keuangan gitu. Jadi memang untuk menguji 7.400 mungkin bisa dibantu sedikit dengan adanya harga komoditas yang positif yang bisa mendukung, tetapi lokomotif utama mungkin tetap jadi di sektor keuangan sih. Oh, lokomotif utama di sektor keuangan. Berarti Anda tidak melihat bahwa sejumlah sektor ini benar-benar mendukung indeks untuk outperform dan kenaikan year to date atau dari awal tahun yang cuma 1,39% ini menurut Anda sebenarnya cukup rendah ya? Relatively karena kita bisa lihat dari awal tahun sebenarnya ekspektasinya sudah bergerak bahwa waktu kita memang cenderung positif gitu ya, dan itu memang dibuktikan dengan bergeraknya di sektor finansial gitu loh. Kalau misalnya kita berkaca daripada misalnya salah satu sektor yang cukup besar di consumer, kita bisa lihat di situ bahwa performanya relatively tidak terlalu bagus ya. Jadi memang kalau bahkan even kalau kita dissect S&P atau even Nasdaq itu memang yang menjadi motor penggerak pertumbuhan itu adalah saham-saham teknologi gitu ya. Jadi market bergerak sesuai dengan arah pertumbuhan daripada sektor tersebut gitu. Jadi bukan secara garis besar semua saham naik, tetapi selectively yang bergerak hanya adalah yang bisa menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Menarik adalah ketika ada testimoni dari Jerome Powell, ini kan menguatkan
harapan tentang pemangkasan suku bunga yang diperkirakan kalau sekarang tuh lebih dominan melihatnya masih on the track ya mungkin bulan Juni akan mulai diturunkan karena The Fed sendiri atau Jerome Powell sendiri mengatakan bahwa inflasi sudah cenderung landai menuju ke penurunan meskipun targetnya masih di 2% begitu ya. Nah, emas ini dalam beberapa waktu terakhir ini mencatatkan rekor, termasuk emas batangan Antam juga rekor tertingginya. Biasanya kan anomali dengan market, dengan saham karena emas ini dijadikan safe haven, tapi kok barengan. Nah, itu peluang apa yang bisa dimanfaatkan ketika komoditas cenderung menguat dan saham pun cenderung menguat? Saya mungkin akan lebih cenderung masuk ke saham ya karena memang agak kurang cocok ya kalau kita lihat bahwa gold itu kan dengan harganya naik kan sebenarnya implikasinya adalah menyatakan bahwa itu safe haven dan orang merasa ada ketakutan bahwa akan terjadi koreksi di financial keuangan gitu. Agak anomali di situ rasanya. Makanya akan mungkin lebih pas untuk masuk ke equity karena sebenarnya kalau dilihat dari implicitly dari Jerome Powell itu kan dia mengatakan bahwa pertumbuhan daripada US masih cukup tinggi sehingga supaya ekonomi tidak kepanasan makanya tingkat bunga ditahan tinggi agak lebih lama gitu ya. Akan lebih gradual mungkin masuk ke year end daripada 2024 penurunan bunga itu sendiri gitu sehingga akhirnya memang sebenarnya momentum positif itu justru ada di sisi equity rather daripada di emas sih. Oke, jadi ketika mungkin harga emas saat ini menguat, Anda melihat benar-benar hanya mungkin jangka pendek saja ya Pak ya? Betul, jadi kalau kita mau mengambil opportunity daripada harga emasnya itu sendiri ya kita mendingan masuk ke saham yang ada di tambang emas gitu loh, mengambil posisi di situ rather dan kita ngambil posisi di komoditinya itu sendiri sih. Oh, tetap ke sahamnya, kalau mau ya ke saham yang terkait dengan emas begitu ya. Dan kalau kita cermati PSAB kan sempat disuspend nih Pak, sekitar sehari kalau nggak salah karena naiknya signifikan kemarin sudah diperdagangkan lagi dan masih menguat. Sementara Antam kemarin gantian nih melesatnya sampai 3,28%. Saham emas mana yang layak untuk dicermati menurut Pak Chandra? Ya selain, saya pikir mungkin kayak MDKA juga salah satu saham yang cukup signifikan yang kita bisa perhatikan di luar daripada Antam. Mungkin di sektor emas sih mungkin yang MDKA yang masih agak relatif ketinggalan ya. Karena mereka secara harga saham sebenarnya belakangan ini MDKA tuh sempat agak koreksi sedikit ya. Dan kenaikan itu dia sekitar 22 sampai 23 tuh naiknya itu barulah gitu loh. Jadi saya pikir harusnya masih ada peluang yang cukup baik lah di MDKA. Oke, ada peluang yang cukup baik di MDKA. Pak Chandra lebih suka saham yang belum naik signifikan, masih ada peluang apa ya istilahnya gain yang lebih optimal ya Pak ya? Oke. Ya, dia bisa ngubur ketinggalan lah artinya. Oke. Kalau komoditasnya kan kalau nggak salah sekarang di 2.160-an Pak, di level-level rekor. Ada target nggak dari Pak Chandra? Untuk emas sih kita lihat ya balik tadi gitu ya, jadi agak anomali. Jadi untuk melihat emas untuk naik lebih tinggi sih rasanya agak terbatas lah kemungkinannya karena terus terang aja kan sebenarnya secara global ekonomi relatively Amerika bagus ya, mungkin ada sedikit problem di Cina. Kita domestically juga relatively sound. Jadi ada beberapa negara seperti Jepang dan Jerman mungkin agak sedikit resesi, tapi overall sebenarnya kondisinya relatively aman ya. Jadi cukup kondusif untuk tetap kita lihat bahwa global ekonomi itu bisa tumbuh. Sehingga akhirnya memang agak kurang pas lah kalau kita mencari safe haven di kondisi di mana sebenarnya relatif pertumbuhan momentum itu masih positif sih. Baik, itu dia analisisnya kalau untuk emas. Kalau untuk CPO juga kita cermati kan kemarin di atas 4.100-an nih Pak Chandra. Apakah karena mau menjelang Ramadan atau bagaimana soal komoditas CPO ini sendiri? Komoditas CPO ini mungkin karena dari sisi produksi kali ya. Jadi memang kita tahu kan harga-harga pangan itu memang relatif naik karena memang globally produksi daripada komoditi pangan ini memang agak sedikit banyak terpengaruh oleh El Nino ya. Jadi mungkin di CPO terjadi hal yang sama. Tetapi kalau kita mencermati CPO dengan harga sahamnya itu sendiri, memang kadang-kadang relationnya nggak terlalu
dekat ya. Jadi pada saat beda dengan coal ya. Kalau coal itu misalnya harganya cukup naik cukup tinggi, biasanya nanti performance daripada company-company juga cukup baik sehingga ada pembagian dividen yang menarik gitu. Kalau di CPO tuh kadang-kadang relationnya agak sedikit tidak terlalu kuat ya. Jadi dengan adanya kenaikan harga CPO meskipun CPO saham secara performance financial performance bisa terpengaruh positif, tetapi biasanya tidak terlalu banyak reflect di harga sahamnya sih. Oke, kalaupun kemarin kita lihat beberapa saham CPO menghijau, Anda melihat bahwa itu lebih ke mungkin spekulatif saja? Biasanya begitu ya, karena memang sekarang kan lumayan naik cukup tinggi ya harga CPO-nya kan break lagi 4.000, tadinya kan diperkirakan akan di bawah 4.000 lebih dekat ke 3.000 gitu. Jadi dengan 4.000 ini otomatis perusahaan-perusahaan CPO itu secara finansial akan mendapatkan windfall profit gitu ya. Jadi ada sedikit lebih banyak uang lah di situ ya, cash flow akan positif. Tapi biasanya tetap aja dengan adanya El Nino mungkin ada pemupukan yang harus dilakukan lebih banyak dan tidak seperti coal ya. Kalau harga coal itu naik, kalau misalnya mereka mau menaikkan produksi bisa immediately gitu kan, tinggal ngeruk lebih banyak gitu. Kalau CPO itu kan sangat tergantung kepada hasil Baik, harvesting dari pohon itu sendiri ya. baik. Pak Chandra, kalau diurutkan dari emas, batu bara, kemudian CPO, mana yang paling Anda rekomendasikan saat ini saham-sahamnya? Mungkin emas dulu kali ya, emas batu bara terus mungkin baru CPO. Baik, itu dia. Nanti akan kita ulas juga. Tadi Anda sempat sounding soal perbankan. Kalau IHSG ada peluang ke 7.400, tampaknya yang akan menopang itu adalah banking begitu. Kalau di luar negeri kan teknologi, kalau di dalam negeri menurut Bapak adalah banking. Apalagi kemarin kan BCA ini all time high lagi, kemudian lagi di musim-musim dividen juga. Nanti kita ulas pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz.